Assalamualaikum semuanya para kance, selamat siang. Hari ini hari Kamis, telah hadir orang-orang manis di hadapan penyiar yang juga manis. Halo para kance, selamat siang. Hari ini kita di Ngobras pukul 14 lewat 50 menit. Wis, 50 menit telah berlalu tanpa terasa. Karena kumpul dengan orang-orang manis, jadi semuanya sungguh indah pada waktunya. Jailah. Para kanca hadir 3 orang, apa ini namanya? Bukan trio kek-kek, apa tuh yang? Bukan, ada tuh yang trio Ebitri, aduh. Fitri, tapi hari ini para kanca 3 orang alhamdulillah lengkap dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia DPC untuk Muara Enim. Periode 2023-2028. 2023-2028, 1 tahun menjelang pemilu, setahun menjelang pemilu lagi, Masya Allah ini. Inilah dia calon-calon pemimpin masa depan. Amin, ya rabbal alamin. Para kanca semuanya sampai pukul 16 pas ngepas nanti kita akan ngobrol santai. Tapi tetap serius karena ada apa tuh namanya tuh poin-poin penting yang akan kita bicarakan di suasana hari ini. Abji sengaja kami undang karena kepengen tahu apa sih aktivitas mereka, apakah sekedar kumpul terus ngomongin saya? Gibah ya. Kok tahu ya? Atau menggibah saya. Atau mereka kumpul ngomongin tentang harga beras, cabai, segala macam dan apa itu jasa boga, terus usaha mereka apa. Nanti kita bakal ngulik seru-seruan di samping pukul 16. Hadir ketua, sekretaris dan bendahara. Aman. Nah, kalau bendahara datang udah aman. Oke semuanya para kanca, selamat datang untuk Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan juga Ibu Bendahara. Silakan memperkenalkan dirinya. Pertama dengan Ibu Ketua, aktivitasnya sekarang apa nih selain ngurus Abji? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo para kance Tanjung Enim Radio, perkenalkan nama saya Eva Febriana. Saya mungkin lebih dikenal dengan nama Eva Catering ya, gitu ya. Domisili saya di Muara Enim dan selain catering saya juga punya usaha dekorasi. Jadi menghandle beberapa pengantin-pengantin yang mau nikah gitu kan. Lebih apa WO ya? Iya betul. Oke, ini WO kalau saya DPO. WO-nya. DPO mertua. Saya WO. Oke. Ya kegiatannya itu tadi sih mungkin lebih ke handle pengantin setiap hari dan Abji tentu saja. Abji ya. Betul. Kepengurusan ini kapan Mbak pemilihannya? Kepengurusan Abji ini saya ditunjuk jadi ketua Abji itu H-1 ya. H-1 sebelum pelantikan. Ini hebat. Hebat. Tidak ada persiapan sama sekali. Bukan betul. Ini bukannya mencalonkan diri atau mengkampanyekan diri. Oke. Mencari sosok. Iya. Sempat mencari-cari sosok untuk ketua Abji Muara Enim. Sudah ada persiapan sebelumnya Abji Muara Enim itu sudah ada orangnya. Tapi akhirnya ketika H-1 tiba-tiba Ibu Kafa ya, Kafa menunjuk saya karena ketemu di lokasi ya. Eva besok dilantik jadi ketua Abji. Oke. Gitu. Mendadak sekali sih sebenarnya. Enak dong. Yeah. Bukan enak Kak, kita mau bantah di depan Ibu kan, ya udah Pak, iya oke siap Bu gitu. Itu berarti apa ya, amanah ya? Betul, amanah. Oke. Nah, maaf sekedar kalau boleh tahu sebelum kepengurusan ini apakah pernah ada kepengurusan? Pernah ada 2 periode kepengurusan Abji Muara Enim. Itu yang pertama dipegang oleh bapaknya Mbak Aini kebetulan, Pak Mukti dari Catering 5 Putri. Yang kedua itu dipegang sama Ibu Rina yang Catering Natafari. Dan yang ketiga ke saya. Berarti salah satu syarat untuk menjadi pengurus harus punya catering ya? Iya, karena kan judulnya Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Jadi otomatis dia harus punya usaha jasa boga. Oke, kalau seperti saya foto model nggak boleh? Boleh. Oh boleh, Masya Allah. Boleh. Foto modelnya benar. Kasih cuko tinggal.
Oke, jadi salah satu syaratnya harus punya usaha catering ya. Usaha jasa boga. Jasa boga itu ya. Rumah makan, catering itu Oke. boleh. Oh jadi maaf, jasa boga itu berarti bukan hanya bicara catering ya. Betul. Bisa rumah makan, kemudian bisa usaha pastry, pokoknya, kafe. Kafe boleh. Kafe bisa. Oke, terus kemudian juga apalagi maksudnya tuh yang ini maaf kalau dia punya usaha kuliner tapi mereka franchise misalnya, apakah bisa menjadi jasa anggota? Asal mereka punya izin usaha untuk jasa boga, tata boga, seperti apa namanya PIRT pun itu sudah yang paling minim ya. Iya. Maksudnya kita izin surat izin yang paling sederhana Paling yang kita sederhana, oke. punya untuk kita punya makanan. Artinya itu sudah boleh jadi masuk ke anggota Abji. ABJI. Ya, karena kita seluruh UMKM pun kita rangkul yang punya minimal dia punya PIRT ataupun yang punya jasa boga tapi tidak punya usaha itu tidak punya izin usaha boleh ikut bergabung. Nanti kita fasilitasi untuk kita lengkapin Oh, Masya Allah. jasa lengkapin surat izin usahanya. Jadi membantu meringankan beban para anggota yang mempunyai izin justru dibantu juga. betul. Itu salah satu ininya. Iya, jadi salah satunya. Ada iuran anggota? Ada. Jadi kebetulan Berapa kita kalau boleh punya. tahu? Bendahara ngomong. Oh iya, mungkin itu nanti ke bendahara mungkin ini yang bagian yang ngomong ya kali ya. Belum ada yang nyetor ini. Ibu bendahara mungkin di sounding yang belum bayar iuran bulan ini boleh gitu kan. Sebutkan namanya. Seperti itu. Oke, jadi ini ya semua terbuka, sangat terbuka walaupun belum punya izin pun nanti Iya, ABJI. betul. Kalau boleh tahu sampai saat ini ada berapa jumlah anggota kita? Yang terdata sekarang 26 ya. 26 ya. Yang sudah bayar iuran keanggotaan itu ada 26 anggota. Tapi kalau saya pernah sharing sama tim DPD ABJI Jakarta itu UMKM binaan aja anggotanya udah ada 300 lebih. Di mana? Di Di Jakarta. Oke. Mm-mm, Berarti gitu. termasuk warteg Bahari ya? Ya mungkin. Warteg Bahari. Warteg Bahari. Oke. Nah, terus untuk menjadi anggota ini menjadi anggota ada usia minimal atau maksimal atau seumur hidup? Kebetulan kalau kita Morenim enggak ada ya. Enggak ya. Morenim kita nggak ada sih, kita nggak ada batasan usia. Yang penting dia punya usaha jasa Usaha, ya. boga gitu kan. Nanti bisa kita asal mau ikut sama rules yang ada dalam keanggotaan kita, karena kita punya ADART. Ya. Nanti semua yang kalau misalnya mereka mau ikut keanggotaan ABJI silakan, tapi sesuai rules yang ada di ADART kita. Oke. Seperti itu. Usaha-usaha apa yang sekarang dilakukan oleh ABJI untuk merekrut anggota baru? Kalau sekarang perekrutan anggota baru nggak ada sih, saya nggak ada usaha yang Nggak ada. signifikan, maksud itu yang untuk usaha persuasif ngajak Ya, orang harus masuk ABJI gitu oke. enggak. Karena pada dasarnya orang-orang yang punya usaha jasa boga, apalagi sudah pengusaha jasa boga, catering-catering besar, otomatis mereka kadang-kadang tidak punya waktu Ya. untuk istilahnya tuh untuk kumpul untuk benar. meluangkan waktu ke kita. Jadi kalau aku sih tidak memaksakan orang untuk masuk, Iya. tapi lebih ke welcome kalau mau ikut keanggotaan kita dan sesuai rules sama kita silakan mendaftar seperti itu. Benar juga sih ya. Daripada kita pasak-pasak kita aja. Kalau hati kecil yang tidak mau. Iya, untuk apa? Oke, seru. Para kansus semuanya, seru sekali. Alhamdulillah hari ini saya merasa paling ganteng walaupun terus. Karena yang hadir para kansus semuanya selain beliau bertiga ini, beliau didampingin oleh juga anggotanya. Hai Itu guys. di studio tuh ada sekitar 300 orang sepertinya. 300 orang hadir di sini dan alhamdulillah. Nanti para kance kita yang mau bertanya silakan melalui Facebooknya kita, kemudian juga melalui IG, silakan tanya masalah apa aja kecuali diskon diskon makan ini kan punya resto semua kan? Ya, punya usaha makan semua nih. Oke, kecuali itu deh. Oke para kanca semuanya, jangan kemana-mana, masih dengan orang-orang hebat dari Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia DPC Muara Enim. Akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Oke semuanya para kanca, kembali lagi kita di aksi acara ngobrol bareng santai. Santai, tetap serius, tetap nganar-nganar. Iya. Nganar-nganar tahu ya busek ya?
Bu Sekretaris. Para kanjeng semuanya masih dengan orang-orang hebat kepengurusan ABJI untuk periode 2003-2008. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Intinya kalau bendahara datang, sekretaris aman. Aman. Aman sekali. Aman sekali. Oke, sekarang dengan sekretaris nih. Apa nih yang membuat kepengen bergabung di ABJI? Apa nih kelebihan ABJI di mata Ibu Sekretaris? Sosok ketuanya, apa bendaharanya baik? Bisa kasbon. Ya, yang pasti sosok ketuanya memang tepat sekali untuk menjadi pemimpin ABJI di Kabupaten Muara Enim. Termasuk juga pas pemilihan itu sangat tepat. Ketemu dengan Eva Catering yang punya Eva Febriana yang punya catering. Eva. Jangan lupa tanggal 12 Februari. Yang bendaharanya kita tunjuk juga dari Lima Putri. Pas tepat. Tepat. Jadi Eva punya 5 putri gitu maksudnya? Enggak. Bukan. Pemilihan untuk jadi pengurus. Pengurus di makanya kita apa nih? Bergabung di ABJI ini gitu. Awalnya sudah bergabung sama ABJI atau pas pengurusan ini bergabung? Pas pengurusan ini kita bergabung. Aktivitas sehari-harinya apa nih Bu Sekretaris kita nih? Aku jualan online juga, terus aku make up juga. Make up juga, oke. Online apa nih online-nya? Macam-macam. Di apa nih? Makanan sayuran, sayur masak itu. Di medsos? Iya. Oke, di Facebook apa di? Di semua, di TikTok, Facebook. Oke, nama TikToknya apa? Berapa yang like daripada ayo adu kuat sama kita? Iya. Oke, kenapa memilih untuk berjualan di online? Karena kayaknya lebih rame di online ya. Oke. Sekarang kan banyak ke medos ya. Medos. Mesos ya, Mesos. Gitulah. Agak gimana lah ya. Sambil kita TikTok, sambil kita jualan. Oke. Gitu. Biasanya jam berapa ininya? Live-nya? Iya. Live. Harus tahu. Aku mau nonton nih. Bener gak sama ininya? Kasih tahu. Jam berapa biasanya itunya, Bu? Sudah masak biasanya jam 11. Jam 11 ya. Malam. Masak apa kalau malam ya? Ibu ketua ketawa. Mungkin masak apa, Bu? Kalau malam? Tidak malam, apa sih? Ngantu itu namanya. Ngantu, oke. Para kancus semua Ibu Sekretaris kita ini live salah satu apa namanya tuh? Hasil karya beliau ini dipasarkan melalui live-nya di TikTok. Terutama masakan ya jam 10 sampai jam 12. Nama TikToknya apa ini? Apa ya? Dia ya? Nama TikToknya? Nama TikTok? Harus mesti nyontek dulu. Nyontek dulu, oke. Makanya kalau itu... Dia Rasya. Dia Rasya. Oke, para kaca jangan lupa setiap jam 10 jam 10 pagi nih ya, kok setuju ya? Bukan malam loh. Bukan malam loh. Kalau malam itu namanya ngantu. Ngantu, oke. Bunda Dia, beliau ini Bunda Dia akan live setiap jam 10. Apa namanya tuh? Live sayur-sayuran menu ya. Oke, dari Muara Enim. Yang paling jauh yang pernah mesen dari mana? Kayaknya di sekitar Muara Enim ya. Yang nganter siapa tuh? Kita sendiri. Oh ya, Masya Allah, wanita tangguh. Wanita tangguh keren. ABJI keren nih, ABJI Muara Enim. Ada yang pesan, terus kita yang ngantar. Oke. Gitulah. Sorry, pesan dulu apa masak dulu? Kita bikin menu. Menu kita di menu share dulu, terus share ke terus kita ini ada yang pesan kita antar. Baru antar. Gitu. Oke. Harga kisaran berapa sampai berapa tuh? Paling iyalah murah meriah, mantap. Pokoknya masih cukup lah. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ya, begitulah kira-kira. Iya kan? Sip. Yang nggak punya kaki syukurin. Oke, semuanya kan. Nah, ini Bu Sekretaris saya mau tanya tentang ABJI. Kegiatan apa yang pernah dilakukan ABJI yang membuat
Ibu sekretaris tuh merasa bangga menjadi bagian dari APJI-nya? Waktu pelaksanaan Reuni Akbar. rekor muri. Oh, rekor muri. Rekor muri pindang ini. 8.000 pindang. porsi. 8.000 porsi pindang. Itu. Oke. Sampai Itu ke oke. Kalau nanya dengan ketua Age katanya ada kong kali kong. Iya, benar. Nanya dengan Terus, bendahara Age, duitnya nak bisa nyari duit. Iya. Dengan sekretaris nih lah aku pengen nanya. Ngapun milih pindang nian waktu itu? Itu ide siapa sebenarnya? Karena itu ciri khas kita Sumatera Selatan. Oke. Pindang sarani. Pisang saran. Waktu itu masaknya di 8.000 ini masaknya dibagi-bagi atau di satu titik? Oh, kita dibagi. Oh, semuanya dapat bagian. Dapat bagian. Berarti kalau sekitar 8.000 pindang berapa kilo? 800 kilo. Oh, 800 kilo. 800 kilo itu ikan patin. Masya Allah, beli di mana? Banyak ado stok itu. Oh ya, aduh. Jadi kita Enak tuh anak ngomong. Iya, silakan tuh. seneng nih pasti kalau aku ambek ini berarti. Bendahara lagi kapan aku? Atau bendahara mau sampein? Oh kan, pas nanya harga sama udah harganya berdua. Oke, itu 800 kilo mendapatkannya dari mana itu Bu Ketua? Cara ngumpulin 800 kilo itu gitu loh. Jadi kebetulan kemarin untuk event 8.000 pindang itu kita disupport penuh dari PTBA. Jadi kita dapat bantuan binaan 800 kilo ikan itu, dari PTBA. Masya Allah. Jadi ada 2 supplier binaan ikan patin dari PTBA. Jadi dia diantar ke rumah saya tuh 2 termin. Dua kali, dua pick-up gitu loh. Oke, 400. Enggak, kebetulan kemarin dibagi ada yang 550, ada yang 250. Oke, pokoknya totalnya 800 saja. Totalnya 800 kilo. Masaknya semuanya didistribusikan ke seluruh anggota atau ketua sendiri yang masak? Kebetulan ketua tuh yang paling banyak sih. Jadi kemarin kebetulan aku punya rekanan banyak catering besar di Muara Enim. Catering yang istilahnya tuh sudah berpengalaman, termasuk juga Mbak Eni, Lima Putri, juga ada catering Tante Tinda Balkis, catering Rina Natafari, catering SS Catering, BSD Catering Mbak Dia dan timnya. Terus ada juga Fitri Catering, sama siapa lagi kemarin ya? Mbak Paula juga BSD. Mbak Paula juga ikut masak. Mbak Paula juga dia? Betul. Jadi pas dia itu ngajarin senam? Iya. Jadi sambil masak sambil senam-senam gitu. Selamat siang untuk Mbak Paula. Mbak Paula, thank you so much. Udah 3 bulan kita ngajuin untuk minta talk show di sini. Oh iya. Masih sibuk beliau. Sibuk, betul. Kemarin kemana? Ke Turki ya? Iya, bukan ke Turki kayaknya ke Eropa ya kemarin kemana? Ke Eropa deh. Ya, sempat telepon dia. Kak, aku nak balik. Pakai bahasa Jerman? Iya. Enggak ya. Mbak Paula, sehat selalu untuk Mbak Paula dengan segala macam prestasinya untuk anak muda. Keren tuh Mbak Paula. Betul. Ntar kalau diundang sampai maghrib di sini dia. Sekalian baca azan maghrib. Kemana azan? Oke, jadi waktu itu masaknya butuh berapa lama tuh? 8.000, berarti maaf 400 kilo. 800 kilo itu dipotong-potong. Iya, jadi 1 kilo itu dapat 10 porsi. 10 potong ya? Iya, 10 Oke, nah kemudian masaknya berapa lama tuh? Diantar barang semua bahan H-2, H-2 langsung dieksekusi, langsung terus mungkin ada yang masuk freezer dulu, ada yang langsung dibersihkan terus masuk freezer. Jadi kemarin tuh kebetulan aku dapat 2.500 porsi dan yang sisanya itu dibagi ke beberapa catering tadi. Jadi itu masaknya sekitar jam 2 malam kalau nggak salah sudah mulai start. Jadi jam 2 malam mulai masak, packing, terus jam 7 harus sudah ada ready di tempat. Iya, berarti Bu Ketua 2.500 porsi itu berapa orang yang ngerjain? Berapa tenaga kerja yang? Seluruh tenaga kerja kayaknya di rumah termasuk aku pun juga ikut. Pantas lecet tangannya. Iya, lumayan ikut mantau, maksudnya ikut ngawasin bukan ikut packing. Aku pikir melok motong. Lumayan banyak tuh Kak, sekitar mungkin ada kayak 20-30 orang. 30 orang ya yang itu di posisi itu. Semuanya kerja bakti dari jam 2 malam sampai diantar ke itu. Ada bagian-bagiannya, yang ibu-ibu bagian masak, kakak-kakaknya bagian packing, ada bagian yang cetak nasi, ada bagian yang nutup setelah selesai ditutup di packing lagi. Nah itu untuk makanan, untuk berasnya berapa kilo tuh kalau untuk 8.000 porsi itu?
Kalau nggak salah 1 Ton. 1.000 ya kemarin. 1000 Iya. 1000 ton, 1000 kilo. 1000 ton, Bu, se-Indonesia. Kayaknya 1.000 kilo 1 ton kemarin. 1 ton ya. Iya. Oke, alhamdulillah Alhamdulillah. acaranya sukses dan saat itu yang heboh adalah hostnya yang heboh ya. Iya benar itu, moderatornya tuh keren banget memang kemarin. Abis itu langsung turun dikejar. Balikin jas. Sewa jas belum. Oke, nah kemudian make up-nya lari. Luntur make up-nya. Make up gratis. Oke, nah 8.000 itu alhamdulillah sukses dengan rekor murinya. Apa yang Ibu Ketua petik dari HIPED itu? Maksudnya petik dalam artian ada semangat baru, jiwa apa ya kalau kita ngomong kebersamaan APJI. Oke. Sebenarnya ketika ditunjuk mendadak sama Ibu Reni kemarin. Ibu Bupati. Ibu Bupati. Sorry, nanya nih, mendadaknya berapa hari sebelum hari H tuh? Hamin 1. Saya ditunjuknya tuh Hamin 1 untuk jadi ketua APJI. Ketua APJI. Oke. Nah, waktu kegiatan ini? Oh enggak, kegiatan ini sih udah di sekitar bulan Juni ya. Oh, sudah ada planning ya. Tapi tugas utamanya bikin ini. Iya, tugas utamanya bikin 8.000 ini. Tadinya pesimis. Masak 8.000 siapa sih gitu Nggak kan, berapa terbayang orang, ya. nggak terbayang. Iya. Cak mano nak motongi ikan yo. Bener. Gitu. Yang kedua kita ngebalas WA, kadang-kadang siko WA, beda bales hari deh. Bener. Iya. Itu karena ikan tadi, nah laju pemerintah. Ya aku tadi tuh lah bagusnya konsepnya tadi deh. Aku tadi lah kena bahas Santai beda ya. Inggris. Oke, oke. Oke, apa konting? Yang terbayang kan motong-motongnya gitu loh. Iya, jadi yang paling maksudnya itu yang paling krusial itu Iya. adalah ikan itu ketika diantar itu harus langsung diolah. Oke. Karena kalau kelamuan ikannya mati, ikannya busuk. Oh. Tidak bisa kita pakai untuk Ya. besoknya gitu kan. Nah, jadi memang ketika ikan itu datang agak pesimisnya tuh, wah ini kira-kira nih oke, kita yang handle 2.500 nih oke. Ketika teman-teman lain yang kita bagiin ikan itu di perjalanan masih oke dah. Nah itu awalnya tuh yang bikin pesimis. Sorry, jadi yang 8.000, tadi 400 kilo tadi itu? 800 kilo? Itu di drop. Di dropnya di aku semua. Posisi hidup. Posisi hidup. Motongnya? Nah motongnya masing-masing. Jadi dari 8.000 pacarnya itu dia, data. Pas motong. Iya, sama aku hidup. Itu. Sama mereka mati bukan tanggung jawab aku. Iya nggak gitu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah tadinya was-was dan segala macam pikiran-pikiran negatif buruk itu ternyata terselesaikan dengan bagus, baik dibantu sama teman-teman galau-galau. Masya Allah. Keren lah. APJI dengan 26 anggota bisa bikin 8.000 pindang. Iya. 26 anggota aja bisa membahagiakan ketuanya. Betul. Apalagi aku. Para kanco jangan kemana-mana, akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Oke. Semuanya kembali lagi sunyi. Tadi lagunya jedak-jeduk. Ini lagu tahun berapa dek ini dek? Kakak ada kati denger lagu ini. Kakak. Para kanco semuanya kembali lagi kita di acara Ngobras yang ditayangkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Mengundang narasumber, mengundang para bintang tamu yang insya Allah menginspirasi kita semuanya. Dari beraneka ragam latar belakang dan profesi gitu. Dan hari ini kita kehadiran orang-orang hebat, ibu-ibu. Saya panggil ibu-ibu nih, maaf nih keberatan atau gimana? Ini Nona. Nona hebat nih para kancu. Ya, mereka adalah pengusaha jasa boga Semuara Inim yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, DPC, Dewan Pengurus Cabang ya. Mbak ya, Dewan Pengurus Cabang Muara Inim periode 2023-2028. 2029 pilih saya. Saya mau jadi kades. Ketua sudah, sekretaris sudah, maka berakhir sudah acara kita.
Benda, aduh. Banyak. Ada. Nggak selesai SPJ kita nih. Oke, sekarang dengan bendahara kita nih yang dengan Mbak Ainiku. Kamu di mana? Aku di saku. Bendahara harus ini. Bagaimana rekening kita nih, Mbak Bendum? Oke. Alhamdulillah semakin Aman. menggendut. Oke, Mbak, ini kan tadi ada sejarah singkat yang diceritakan oleh Ibu Ketua kita bahwa Ibu Bendahara sempat ikut di pendiri sebelumnya Abji Muara ini melalui bapak ya, ayahnya ya. Nah sekarang selain ngurus 5 putri juga aktif di Abji. Oke, itu gimana tuh cara membagi waktu? Kalau bagi uangnya enggak usah lah. Susah Pak kalau. Enggak usah cerita ke ini. Bagi waktu ya kan. Karena ada posisi di mana kita harus menempatkan diri sebagai pengusaha dan juga sebagai pengurus, kemudian jadi ibu rumah tangga yang baik. Gimana tuh? Kasih tips dong ke kita yang muda-muda. Yang muda. Oke. Baiklah. Nah, kalau uang keuangan tuh ngomong gitu. Tegas mantap ya. Iya. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Saya Aini. Maaf, itu agak diinin. Nah, dekat. Saya Aini dari catering 5 Putri atau mungkin juga kebetulan kami punya gedung serbaguna 5 Putri. Gitu ya. Jadi maaf Mbak, kenapa 5 putri Mbak? Karena boleh tahu sejarah 5 putri. Nah sekalian nih mumpung izin ini mau interogasi ini. Soalnya 5 putri itu sering kami lewati tapi tidak tahu. Kenapa 5 putri? Iya ngapa 5 putri? Bener gitu. Apa tidak 5 iko putrinya? Alhamdulillah 5 orang. Jadi kebetulan gini, kebetulan orang tua saya punya anak 5 putri semua. Masya Allah. Oke. Dan kebetulan mereka berdua bangun gedung itu karena mungkin biar gampang jadi dibuatlah gedung 5 putri. Ya, alhamdulillah dari 5 putri itu sekarang sudah jadi sudah dapat lagi 5 putra. Oke. Menantu. Masya Allah. Ya, gitu. Satu lagi. Amin. Kalau kami adik-beradik lanang 4 galo. Jadi bapakku bangun gedung juga. 4 putra. Bukan, gitu. 4 CG. Cowok ganteng. Jadi lanang galo kami Mbak. Ya alhamdulillah 5 putri. Nah itu usaha Bapak 5 putri itu yang sekarang ngurus berapa orang? Sendirian kita? Kebetulan karena saya anak pertama. Terus kebetulan adik-adik saya juga yang satu kami tinggal berdua dari 5 bersaudara, tinggal 2 orang yang di Muara Enim. Yang 3-nya merantau. Yang 3-nya satu di Prabu Muli, satu di Makassar, satu di Surabaya. Nah kebetulan yang di Muara Enim ini satunya profesinya dokter. Gitu. Maaf dokter, siapa? Dokter Rahmania, spesialis kejiwaan. Gitu. Bener ya, itulah aku nyaknya ini dokter ini. Nanti kalau diundang untuk podcast juga. Iya pasti keundang. Kalau diundang pasti yang pertama dilakukan adalah meriksa kami. Bener. Bener apa tidak nih hostnya nih? Jadi tidak salah kan? Gitu. Benar, hanya bingung. Jadi cuman kita sendiri nih yang meneruskan usaha orang tua di dunia catering jasa boga ini. Iya. Tadi menurut cerita ketua bapak kita adalah salah satu perintis Abji ya. Iya, jadi kebetulan kalau catering ini usaha ibu. Mungkin dari sekitar tahun 97-98. Mungkin hampir sama dengan mamanya Epa. Kebetulan kami dengan Epa ini sama-sama awalnya. Dari emaknya yang catering gitu. Orang tua kita nerusin, Masya Allah. Bapak. Tahun 97 udah kira-kira udah lahir belum? Aku masih SD itu.
Oh, jadi sekarang turun nih ya generasi keduanya. Iya, Oke, jadi, siap. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa itu ada PON di Palembang ya. 2004. Penyelenggaraan PON. 2014. Oh, kalau nggak salah. 4. PON yang 2004. yang pertama, oke. Iya, 2004 ya. Itu ya benar 2004 Jakabaring pertama berdiri. Iya. Nah, itu Sabtong yang bangun Jakabaring. Nah, Siapa? Janggi. oh iya, Oke, yang nyemen yo, boleh. nyemen yo. Nukang Bukan. Nah, ngaya. Pasir. Oke, waktu itu Sapa 5 Putri dapat kesempatan untuk enggak, jadi gini. Jadi waktu itu sempatlah waktu itu beberapa orang, karena waktu itu di tahun 2004-2005 itu kan catering masih belum sebanyak sekarang. belum sebanyak sekarang, Nah, benar. jadi kalau nggak salah waktu itu dari catering kami, Epa Catering, Balkis atau ya, itu sempat diundang Ke Palembang. Palembang Oke, untuk siap. diundang Abji Sumatera Selatan. Kemudian di sana mungkin ada pemilihan. Nah, kebetulan terpilihlah Bapak saya, Bapak Muktila Mukhtar gitu sebagai ketua Abji untuk divisi Oh, Muara Enim. berarti ini ya apa ya Mbak ya, apa tuh untuk konsumsi para atlet ya? Waktu itu Iya, ya. mungkin waktu itu untuk konsumsi para atlet kan. Terus kemudian kan dulu, mungkin sekarang juga harusnya untuk misalnya untuk ke perusahaan-perusahaan atau Oke. apa itu catering perusahaan itu kan harus lewat Abji. Nah, oke, makanya tuh siap. kemarin tuh Abji itu sempat ini udah mulai serius nih bicara ya. Serius ini. Tingkat tinggi ini, levelnya tinggi ini. Bendahara. Kalau Paling bendahara tidak kan kabit ini ngomongnya. bendahara kan mikirnya cuan, Pak. Oke, siap. Jadi gitu, Pak. Oh, jadi seluruh seluruh pengusaha catering atau kita kenal sekarang Jasa Boga itu harus terdaftar di Abji, dan mereka kalau mengikuti tender atau pengadaan catering di perusahaan-perusahaan itu Ya, harus terdaftar di harus terdaftar di harapannya ya. Oke, jadi siap. itu. Jadi ketika ada Abji yang di ketika di suatu daerah itu ada organisasi Abji, diharapkan kan ini yang seluruh catering besar kan Iya. itu dalam satu organisasi itu kan. Nah, harapannya nanti itu sih harapannya supaya ketika perusahaan-perusahaan atau misalnya nih ada orang Jakarta pengen ada kebutuhan catering di suatu daerah itu, ketika Abjinya jalan mereka bisa kontak ke Abjinya nih, kira-kira yang recommended siapa nih cateringnya. Benar. Nanti punya e-katalog sendiri, di situ ada catering, ada harganya, jadi mereka tinggal bisa pilih seperti itu. Dan harga tidak banting Dan harga itu ada keseragaman harga. Iya, Jadi kita nggak ada yang harganya itu di bawah standar, dan sama-sama kalau namanya satu organisasi harga kita setarakan. Iya. Gitu. Tinggal balik lagi nih ke rezekinya masing-masing, sama tergantung treatment kita ke orang yang mau catering. Ya, pembawaan kita, terus juga ajakan kita apa sama apapun yang harus kita sajikan sama mereka, ketika mereka pilih kita artinya itu memang sudah jadi rezekinya kita masing-masing Nah, gitu. itulah Jadi yang nggak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Itu ide itu Mbak sudah kami jalankan di asosiasi kami. Saya juga ikut. Asosiasi apa kita itu? IMKBI. Apa tuh? Ikatan Mantan Kapur Boy Indonesia. Kakak Kito ini. Saya Dewan Penasehat saya. Dewan Penasehat. Jadi gawenya nasihati. Jadi penasehat, bolehlah nanti kita angkat jadi penasehat Abji. Itu sebenarnya salah satu untuk masukkan omongan. Ya. Biasa mancing. Jadi siapa mau ketua? Ketua. Jadi kita bikin event apa habis ini? Oke. Iya harus bikin tuh sama Tanjung Ini Radio. Boleh. Tanjung Ini Radio itu Mbak, kalau ada event diundang, kita tidak setiap undangan yang kita pasti datang. Kalau diundang pasti datang. Kemudian kita nggak banyak arasan. Cuman kalau bikin event ada baju kaos tunjuk kami. Kalau makan-makan aja kami. Yo. Sama be Pak. Sama be, kami Abji juga udah banyak rasan. Iya, kami galak-galok. Galak-galak. Diajak makan galak, diajak dikasih saweran galak, nah diajak belajar galak, diajak makan-makan galak. Oke. Tidak Yang penting gemoy. Karena kalau ibu-ibu Abji itu Pak, terus terang be Pak, terkenal katanya. Apa tuh? Tukang makan. Oh, tukang makan. Tester makan. Iya.
Bener jasa Jadi boga. ini Pak, kami kemarin baru pulang dari Palembang. Rakernas. Oke, Abdi Rakernas di Jakarta. Jakarta. Oke, hasilnya adalah Alhamdulillahnya kami ketemu dengan ibu-ibu pengusaha dari Masya Allah. hampir seluruh dari Catherine. seluruh Indonesia. Iya. Jadi di situ kami banyak dapat ilmu, kami dapat tahu oh gini loh caranya, gini loh. Acaranya di mana tuh Mbak kemarin? Di Hotel Borobudur. Oke, belakangnya ada musola, ada masjid. Oke, bawa foto-foto dari tampil bawa foto. Pak, foto-foto jangan ditanya Pak. Bawa foto ini. Terus agak turun ke bawah dikit. Ada musik musro. Musik room namanya. Masa sih kita ngomong sama DJ tuh Pas masuk, assalamualaikum. Ibu mau pengajian, mau disko nggak boleh bu. Ini tuh salah. Oke, waktu itu apa yang dihasilkan oleh hasil apa musyawarah nasional tersebut? Jadi itu Rakernas Pak. Bukan. Oh, Rakernas, oke. Munasnya Rakernas. nanti insya Allah bulan Mei tahun Bulan depan. Mei. Iya. Berarti setelah pemilu ya? Iya. Berarti oke, siap. Jadi alhamdulillah untuk kami yang pemula. Kami kan anggaplah masih baru Masih banget baru, ya. benar. Terus di sini kami juga apa ya? Karena ini sudah mungkin kepengurusan yang ketiga kali di Muara Enim dan kami mungkin belajar dari senior-senior yang dulu ya. Ada keinginan dari kami pribadi bertiga. Untuk mencalonkan saya? Bukan Pak, belum. Itu mungkin untuk tahun 2000. Sabar. Untuk periode berikutnya. Iya, periode berikutnya. Untuk periode ini mungkin kami ingin Nggak nyangko aku. yang penting kan duit cair Pak. Ini kami pengennya tuh Abdi itu maju kayak gitu kan. Nah jadi alhamdulillah waktu di Rakernas banyak hal yang membuat kami berpikir kami nanti kembali ke Muara Enim kami Harus mesti membawa gini-gini. Nah salah satu oleh-oleh yang paling sangat berkesan bagi kami Pak adalah kami dapat penghargaan DPD Sumsel maksudnya dapat penghargaan. Apa tuh penghargaan di bidang DPD dengan program kerja yang paling aktif. Yang terbaik ya. Yang Nah, terbaik oke. Ini agak sedikit mungkin teragak sedikit melenceng. Di Sumsel sudah berapa terbentuk kalau Sumsel kan DPD. Nah, kita DPC. Se-Sumsel ini udah berapa DPC? Kayaknya ada 8 DPC. 8, berarti masih kurang. Kita kurang 11. Kita ada berapa ya? 11. Kita 17 kabupaten kota. 17 ya. Kalau nggak salah ada 8 itu kemarin ada Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Lahat, Muara Enim, terus apa lagi kemarin ya? Lubuk Linggau. Lubuk sebenarnya Linggau. Kemarin kalau nggak salah ada 8. Oke. Mbak, di antara 8 ini Muara Enim menjadi sorotan nggak? Maksudnya itu masuk? Sangat. Oke. Sorotan. Jadi Iya. paling aktif lah dibandingin yang lain ya. Jadi kemarin waktu Rakerda di Palembang, kebetulan sebelum Rakernas kita ada Rakerda dulu. Itu kemarin kita paparan ya. Jadi di di mana? Palembang Oke. di Grand Atiasa. Grand Atiasa. Oke. Grand Atiasa. Oke, tahu di belakang kantor gubernur ya. Nah, jadi di Grand Atiasa kemarin kita Rakerda itu seluruh DPC memaparkan program kerja mereka di tahun 2023. Jadi rakerda program kerja yang ada sepertinya kayaknya hanya ada di Muara Enim lumayan yes. Oke, sip. Yang berjalan. Pindang 8.000 porsi. Pindang Sorry, 8.000 kalau yang- porsi sama kita kemarin ikut juga di Festival Karangasem gitu kan Pak. Jadi lumayan pas kita pemaparan ada beberapa item program kerja yang sudah kita jalankan. Walaupun kita baru 3 bulan. 3 bulan. DPC ini. Ya, 3 DPC. bulan, 3 bulan saja seperti itu ya. Apalagi 3 tahun. Amin, Oke. 3 jam aja kita udah akrab ya. Lagi lama. Lagi 3 periode. Pagi di Jakarta kemarin. Kemarin juga sebenarnya program kita Abji yang Agustus Pindang Muri itu karena DPC yang mengadakan rekor Muri itu akhirnya dibawa ke Rakernas di Jakarta. Akhirnya kita DPD Sumsel itu mendapatkan kriteria DPD yang DPD yang Teraktif. yang melakukan program kerja terbaik. Ya, terbaik dan teraktif gitu. DPC kan. DPC. Itu justru awalnya dari programnya si DPC Muara Enim ya. Iya. Salah Salah satu. Sebenarnya kita collab sama IWAPI Muara Enim. Ya, karena kemarin itu tuh bertepatan dengan 17 Agustus. Jadi dari IWAPI Muara Enim itu collab sama kita untuk bikin pindang tadi gitu kan. Oke, Nah, cuma karena ini memang jasa boga ya jadi ya
Jadi jasa boga, jadi istilahnya tuh ya yang kita bawa ke DPD dan ke DPP itu yang diapresiasinya ya itu tadi karena ini DPC loh yang bisa ngadain acara gitu. Jadi ketika ketua DPD Sumsel itu paparan, ketika begitu disebutkan acara kegiatan pindang 8.000 pemecahan rekor muri 8.000 pinang porsi DP. Ketua umum DPP Abji itu langsung bilang, "Ini DPC loh." Yang mengadakannya. Collab kami kebetulan waktu kan collabnya dengan ini ya. DPD, oke. Berarti suatu saat boleh dong ketuanya collab TikTok sama aku. Boleh. Ini bagaimana? Ini pada nggak setuju kayaknya. Oke, nah kemudian siapa apresiasi itu sungguh membanggakan kita masyarakat Kabupaten Muara Enim. Membawa nama Muara Enim walaupun melalui DPD-nya. Program berikutnya nih apa nih yang akan dibikin Abji Muara Enim? Oke, kalau saya pribadi itu berkaca dengan DPD DKI Jakarta. DPD DKI Jakarta ya UMKM-nya binaannya itu sudah banyak sekali. Mungkin ada 300 UMKM binaan. Jadi kalau Abji ini kan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Tapi yang masuk di sini bukan semuanya pengusaha kok. Orang-orang yang punya. Takutnya Mbak orang dengar kata-kata pengusaha jadi Jadi kadang-kadang loh kok itu cuma usaha bakery loh, kok bisa disebut pengusaha jasa boga? Gak apa-apa, seluruh orang yang punya usaha jasa boga dan punya PIRT boleh ikut sama Abji. Nantinya akan dididik buat jadi pengusaha. Seperti itu. Niatnya organisasi ini. Jadi kalau program kerja yang akan kita lakukan ke depannya, kita harus pastikan seluruh anggota Abji kita itu punya PIRT minimal ya. Minimal mereka punya istilah kita tuh punya senjata perangnya gitu loh. Punya modal nekat dulu lah. Iya, punya istilah itu mereka tuh dinaungi, pokoknya surat menyurat mereka harus dilengkapkan dulu. Jadi program kerja kita 2024 adalah seluruh anggota Abji kita bikin surat menyuratnya harus dilengkapin. Legalitas, ya ampun Bu Eva, dari tadi mikir. Legalitasnya itu juga harus ada. KUA dong. Enggak gitu juga sih, enggak nikah kita. Kok lama Bu mikirnya. Sekretaris kita harus kakak. Pokoknya program kerjanya. Nah, apa hubungannya Abji dengan KUA gitu? Enggak. Kok tiba-tiba langsung dilamar ke Anggi nih ya? Oke. Jadi program kerja legalitas. Salah satu konsentrasinya adalah membuat seluruh anggota itu nyaman dengan legalitasnya. Iya, jadi memastikan mereka punya legalitas karena nanti di 17 Oktober 2024 seluruh yang berhubungan dengan jasa boga harus punya sertifikasi halal. Jadi kita fasilitasi mereka untuk ketika ada pelatihan dan istilahnya tuh untuk program sertifikasi halal mereka harus ikut bergabung di situ. Itu wajib legalitas. Ya, itu nanti 17 Oktober 2024 wajib. Jadi satu itu tadi kepengurusan legalitasnya tadi kita harus pastikan ada semua. Terus yang kedua nanti kita programnya UMKM kita yang ada itu harus difasilitasi untuk berkembang. Jadi misalnya gini, ada salah satu anggota kita yang istilahnya punya usaha tuh bawang goreng. Nah itu aku pribadi tuh sudah punya ide untuk kita bikin packingnya yang bagus, kita masukin ke seluruh toko-toko yang ada di, betul kemasannya harus bagus. Terus kita pastikan itu untuk masuk ke toko-toko yang ada minimal di sini. Syukur-syukur nanti itu kan kalau DPD DPP di Jakarta. Mereka mencari apa-apa produk-produk UMKM yang ada di DPC dan DPD yang bisa mereka tarik ke Jakarta dan mereka bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Masya Allah, keren. Pantesan kemarin acara itu ada yang dari Ibu Apinya dari apa tuh ya, pengusaha ekspor ya? Ibu itu. Betul, sama. Ibu siapa tuh namanya? Dokter apa tuh? Adalah, itulah nama ibu. Dia nyatet nomor WA aku tapi tidak WA sampai sekarang. Aku tunggu ibu. Basa-basi ibu itu. Gitu. Kepiting aku nih. Biar aku jepit dia. Oke, ini Bu Ketua nih sekalian mau nanya. Ini kan Kabupaten Muara Enim ada 22 kecamatan.
Iya. Nah ini gimana nih caranya si Abji ini, kan nggak mungkin dong Abji cuma ada di Muara Enim, cuma ada di mana Tanjung Enim lah, anggaplah yang paling ini. Nah itu untuk merangkul ada pengusaha, pasti ada lah pengusaha-pengusaha jasa boga di kecamatan-kecamatan yang itu apa nih, sudah kesana belum nih? Balik ke pertanyaan kita yang pertama tadi ya, kata Kak Anggi ya. Karena DPC ini baru terbentuk 3 bulan. Oke. 5 bulan ya sekarang ya, berarti dari oke. Mei ya. 5 bulan, mungkin awalnya di tahun ini saya pemantapan dulu. Ya, seluruh yang 26 Betul. anggota. Nah, mumpung ingat mau nanyo, aku nih serius nanyo. Apa tuh? Kini kan pengurusnya kan pengurus intinya cewek nih, nona-nona yang manis-manis ini, ya Benar, kan? benar. Eka jadi terpesona ya. Oke. Aduh lanangnya udah kita nih. Kebetulan sekarang belum ada ya. Nah, sudah Belum aku- ada lanang. Biarlah kong pertama bela. Ke omongan. Cewek seneng nih kan masuk Aku sarang. pertama bayar. Aku biarlah basing nanti seksi apa bae pokoknya nih. Kemarin di apa nih di DPD Aceh itu laki-laki. Ketua DPD Aceh laki-laki. Ya, Sulawesi juga laki-laki. Nah, DPC Lahap. DPC ya? Lahat juga laki-laki. Nah, itu kenapa penyebabnya? Apakah karena cowok tidak? Padahal maaf nih kayak kita. Nah, kalau pecel lele, restoran pecel lele lah, itu kan rata-rata kan cowok tuh. Boleh. Nah, itu masuk nggak ke Boleh. pengusaha jasa boga? Boleh. Masuk dong. Boleh, nggak Nah, apa-apa. Pernah nggak kita Abji Muara ini untuk apa ya tadi ya? Menarik. Oke. Nah, biar kalau di dalam sekarang kepengurusannya belum ya. Belum. Biar di kepengurusannya ada lanang. Jadi maksud aku tuh agak adil dikit lah. Kalau pergi-pergi kan Ada yang nyopir. koper aku Kak. Itu Kang angkat kok. Kak koper aku Kak. Kak Kebetulan belum. belum ya kayaknya. Kak koper aku Kak. Yang mana? Yang warna merah. Yang warna merah, bukan yang pink. Oh, kakak ada yang lain. Ya. Kak, tas aku. Soalnya kalau kami banyak oleh-oleh. Iya itu. Nah, kan dari Jakarta kemarin kan souvenir banyak kan. Oh. Dapat souvenir semua ya. Dari Dapat makan- galau makanan. gitu ya. Nah, yang itu kami bingung, enggak Oke. hati lanang loh. Aku gitu biarlah. Aku baca masak. Masak kato-kato. Ketawa beneran. Oke, dengan kita lanjut lagi, ini pertanyaan agak sensitif nih. Ya. Seandainya disuruh milih Abji, ngurus Abji atau nyalek? Nah, sudah. Sudah, caleg ini. Bukan. Ini boleh nih bahas ini. Kan udah boleh ya 28 November ya. Ya ini kan milih Abji apa nyalek? Dua-duanya, Pak. Tapi seriusnya caleg ini. Iya, suami. Oke, enggak apa-apa. Iya, masuk kan? Kalau Nah disuruh ini yang milih ini yo, yang Abji. ketua kita nih. Ketua kita nih. Oke. Bu ketua. Ibu nak nyalek apa nak melo ngurus Abji, nak pesak Abji. Kayaknya aku ngurus dekor Bella dah. Nah, oke, door dekor. Berarti konsisten. Saya pertanyaan itu tadi sensitif. Oke. Oke, kami cut, tenang, Be. Oke. Iya. Tidak, soalnya ternyata beliau lebih senang memilih dekor. Ya. Oke. Cuan. Kemudian yang apa tuh? Ini tadi kan sempat Bu Ketua, kami ini pewaris. Bukan perintis. Pertanyaannya pakai gini loh. Tantangan seorang pewaris dengan perintis itu beda-beda tipis. Iya. Oke. Kalau anggapan orang, ini anggapan orang nih, Iya. pewaris cuman nikmatin. Tapi kita yang di dalam selaku pendim. Struggle-nya tuh lebih dari perintis. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa trik dan tipsnya untuk mempertahankan dan mengembangkan apa yang diwariskan oleh orang Orang tua. tua. Para kancil ini serius nih, catat nih. Cok. Oke. Sebenarnya justru pewaris itu punya beban mental dan beban psikis yang lebih daripada perintis. Gitu kan. Jadi kalau kita pewaris ini bebannya tuh nggak bisa sukses cak maknyo. Ayo. Gitu. Iya. Pantes be dia paca Pantes be dia paca dari mak. dari maknyo gitu kan. Sama cak Pelanggan maknyo. sama cak aku, dia ganteng dari bapaknya. Itu memang itu benar. Itu benar. Tahu nggak nih? Identik. Mereka sudah ikhlas dengan keadaan aku yang beda. Yang penting itu jalan. Jadi sebenarnya malah justru kita pewaris ini yang PR-nya tuh 2 kali gitu loh. Karena kita kalau kita perintis dia udah katik beban embel-embel apa, tapi kalau kita pewaris tuh kita harus lebih sukses dibanding sama wong tua kita gitu kan. Nah, suksesnya itu itu tadi ya. Banyak orang tua yang
yang punya warisan, tapi ketika anaknya tidak bisa menjalankan itu, amblas kok, hancur usahanya gitu kan. Tapi ketika itu ada di tangan anaknya yang tepat gitu kan, usahanya bisa jalan, malah bisa melebihi melebihi suksesnya dibanding orang tuanya tadi. Gitu. Jadi apa nih yang harus dilakukan sama pewaris-pewaris kayak kita nih ya? Artinya satu, kerjanya lebih double ya, lebih maksimal dibanding orang tua kita. Terus yang kedua, harus ngikutin perkembangan zaman. Yes, itu dia yang kutunggu. Perkembangan zaman. Karena apa? Karena pola pikir dan pola usaha mereka di tahun 90-an itu beda dengan kita tahun milenial 2000-an sekarang. Gen Z. Seperti itu. Gen Z. That's right. Gen Z. Karena apa? Ketika kita sekarang tidak mengikuti perkembangan zaman, usaha nggak maju. Yeah. Kalau kita masih pakai usaha zaman dulu yang kita buka toko, kita bikin usaha tanpa kita media sosialin, nggak tampil di TikTok seperti Bunda. Betul. Ya Bunda. Kayak kita collab Bunda. Soalnya katanya jawaban dari situ. Ini kalau jawab aku nanya, aku yang ngajain pula. Benar. Langsung nih yang ngajak. Nah collab kalau. Oke. Nah pertanyaan berikutnya adalah ini udah berkembang nih. Siapa usahanya udah berkembang, cateringnya, kemudian abjinya berkembang. Usaha apa nih yang akan dipilih berikutnya? Oke. Yang ada dalam benak, aku pengen usaha ini, aku catering lah jalan, BO lah jalan, ini jalan. Dan alhamdulillah abjinya, anggotanya sudah sejahtera, lah punya mobil kok sewang galau. Oke. Jadi aku mungkin nak bikin ini, ya. Jadi itu tadi yang sudah dibahas sama Mbak Dia sebelumnya, caleg. Oh, gitu loh. caleg. Oke, siap. Ini ada 11 suara sini. Yo. Bukan. Jadi bukan gini. Jadi ketika kita tuh punya usaha, lingkup yang bisa kita kembangkan dan kita maju itu hanya terbatas. Okay. Ruang lingkupnya terbatas. Okay. Cuma kita bisa mensejahterakan karyawan, mensejahterakan istilahnya tuh kita bisa bantu keluarga cuma terdekat kita gitu kan. Tapi ketika misalnya cakupan kita lebih luas, kita bisa bantu untuk masyarakat, apa salahnya? Seperti itu. Memperluas cakupan untuk beramal ibadah. Bukan cuma itu sih, bukan beramal ibadah ya, pokoknya itu apapun yang bisa kita bantu. Yang tadinya mungkin kita bantunya itu pakai apa istilahnya tuh kita pribadi. Nah, ini kan mungkin nanti kan bisa sama masyarakat juga seperti itu. Sama memo. Tapi caknya ini dikat baik sih. Nah, numpang kan nyebar ke foto baik. Jangan. Soalnya kami berdua nyalek galau soalnya. Ini kebetulan bapaknya nyalek, ini kebetulan suaminya yang nyalek gitu. Jadi udah kamu rayu laku. Supaya suaraku kemana? Gitu. Tengah gitu. Oke, para kanca ngomongnya tadi serius, santai, ngebahasnya yang serius, yang santai, bercandanya yang kalau bercanda tetap bercanda, yang ada serius. Oke, bercandanya ada yang apa? Ya pokoknya seru lah, nyinggung-nyinggung dikit. Tapi tetap kami komit bahwa Abji dengan nona-nona yang sangat perkasa ini Wonder Woman membesarkan Abji untuk Muara Enim tercinta. Amin. Semoga bisa bersinergi dengan pemerintah setempat gitu kan. Kita bisa bikin. Oh iya, sorry. Aku menyampaikan sedikit. Apa tuh? Jadi ketika dari Rakernas kemarin 2024 yang di Hotel Borobudur. Betul, yang di Hotel Borobudur. Pertanyaan berikutnya, makan sop buntut Borobudur nggak? Tidak, karena tidak disediakan. Tapi dia punya japchae itu Korea, bihun Korea itu yang ada udangnya. It's so delicious. Sekali lagi nanti Rakernas di situ, sop buntut Hotel Borobudur. Oke. Nah ini sebelum Ibu Ketua banyak nanya, Ibu Ketua ini kan ketua Abji. Kami pengen nanyo, kuliner apa yang menurut Ibu Ketua paling lemak di Muara Enim Tanjungnya? Jujur. punya dewe. Yang jujur. Kita jinggo, bela siapa? Kan selaku ketua. Oke. Serius. Apa ya? Beli mana lah ini gitu. Yang jadi masalah, Ibu Ketua tidak pernah makan malam di sini. Iya. Kalau tanya Palembang apa yo? Kampung kecil, kampung apa? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Jadi pertanyaannya adalah makanan paling apa favoritnya, yang favorit paling di enak di Muara Enim? Enim. Oh. Bekasam. Oke. Resto paling enak apa? Resto paling enak, yang paling nyaman? Hah?
Iya, jarang makan di sini soalnya. Restonya tuh itulah Saung Eva itu, tapi lah tutup pula. Sekewet. Saung Eva itu, tapi lah tutup. Agi aku mau dengan Epa, nyotan Ayam bakar kedai Eva lah tutup dulu sekarang. Aduh. Pisang itu? Pisang banana itu tutup dulu sekarang. Tidak, tapi kalau kawan-kawan nanya ini kenapa tutup, sebenarnya karena kita sudah banyak gawe sih sebenarnya. Oh, sombong. Tidak sih sebenarnya. Mungkin kadang-kadang itu. rekening deh, lupa deh. Kadang tertransfer 2 kali deh. Seru. Banyak sih kalau ya. kuliner enak di Muara Enim gitu. Banyak ya. Ya. Kemudian nih pengen tahu kami dengan Ibu Ketua, apa sarannya untuk para pelaku kuliner yang ada di Muara Enim dan Muara Enim lah. Berarti kalau kita bicara Muara Enim berarti seluruh ya. Apa nih sarannya nih? Sarannya apa ya? Kalau Yang datang makan gratis misalnya. Sarannya untuk yang sudah ada sekarang ya. Oke. Mungkin ya pelayanan kali ya. Pelayanan ya. Oke, siap. Pelayanan yang penting lah ya. Apa tuh pelayanan satu pintu? Makan situlah, masak situlah, bayar situlah. Perizinan itu. Perizinan. Nah, itu. Oh, tapi tadi aku mau nyampein yang hasil Rakernas tadi. Ya, Jadi Rakernas itu kita 2024 MOU dengan KAI. Oke, siap. Dengan KAI di seluruh Indonesia. Jadi KAI itu ketika ada lahan yang tidak dipakai oleh KAI, milik KAI dan itu bisa dipergunakan untuk dibangun kafetaria. Kafetaria, oke, siap. Itu nanti KAI bisa kerjasama dengan ABJI untuk ya. KAI yang bangun, nanti ABJI-nya yang ngisi. Oke. Yang mengisi dan mengelola. Siap. Begitu. Masya Allah, keren. Itu 2024. Tepatnya belum tahu bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan berapa kemarin, aku lupa. Oke. Karena kebetulan kemarin itu karena Rakernasnya itu ABJI, jadi makan terus. Jadi kita agak fokusnya agak terpecah gitu kan. Yang itu ngomongin MOU gitu. Karena itu tadi makan nggak sudah ini tiba-tiba ada makan Dan lagi, seluruh peserta menampilkan makanannya ya? Ya dari Sulawesi Tengah kemarin ya, ada itu ya. Oke, Kue-kue Sulawesi ya. Tengah, Kue benar. Siap. Jadi nanti mungkin bukan gebrakannya sih, mungkin program kerja nanti ketika sudah MOU sama KAI nanti KAI DPC Muara Enim bisa tuh collab sama. Berarti dia seluruh KAI seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Yang Muara Enim berarti Insya ABJI Allah Muara Enim. ABJI yang itu ya? Ya, Oh jadi betul. yang membangunnya siapa? KAI yang ngisi dan mengelola adalah ABJI. Oke, sip. Termasuk oleh-olehnya kali itu? Enggak? Iya, boleh itu buat Oke, oleh-oleh. tempat oleh-oleh Ya. kayak seperti itu. Tempat tiket mungkin? Tempat tiket. Enggak usah ya? Jual handphone, kontrak lah. Kamu nih usaha apa? Kamu nih banyak. Oke semuanya berkaca dengan Ibu Bendahara nih terakhir nih. Nanti Ibu Bendahara, Ibu Sekretaris nanti closing di Ibu Ketua. Ibu Bendahara seandainya dilakukan pengembangan usaha. Ini Lima Putri mau bikin apa nih? Kayaknya nggak jauh-jauh dari usaha makanan. Tetap kuliner ya? Iya. Oke. Kebetulan kalau kami kalau di Lima Putri itu kita sudah punya rumah makan juga, Pawon Ombay di sebelah kantor Samsat. Sorry Islamic maaf, Center. Pawon? Ombay. Ombay kenapa harus pakai ombay? Karena bapak saya orang Komering. Manik saya rasa punte. Aku cuma taunya apa? Dengan pai. Ombayku, komring. Oh alah. Jangan-jangan sedusun. Iya. Campang Toluh kami. Oh, Campang Toluh. Iya, Kami kalau bapak dari Tanjung Beringin. Oh Tanjung Beringin. Masuk lagi lah. Memang dia ganggu terus gitu. Saya udah ketemu sana lagi. Dulur. Apalagi masih dulu tuh kan. Makan gratis boleh. Ada orang Batak ketemu kombreng. Orang Batak, Iya. Sinaga. Oh hebat nih Sinaga katanya. Rupanya Komering dan Batak itu masih dulur. Besana dia. Ada beberapa bahasa yang mereka sama kayak Jolma. Orang Itu Batak juga sama. Oke. Terus bahasa kalau ngomong ngebas. Kebetulan kami sering juga ngelayanin wedding orang Batak. Oh, Jadi terakhir wedding siapa dilayanin Pak siapa? tahun kemarin sih Oke. Pak. Semua banyak. orang. Bukan. Pak si Anu lah, Pak Anu. Oke. Jadi Lima Putri itu ada Pawon Ombay. Menunya kami intens ke menu pindang-pindangan, Pindang, menu makanan Muara Enim lah. Oke, Kan siap.
kalau saya pribadi pengen ke depan tuh pengen punya rumah makan yang memang kami menyediakan makanan-makanan khas Muara Enim kayak gitu, kayak bekasam, terus bekasam, kepayang kayak itu. Nah kebetulan kalau adik saya kebetulan punya kafe kopi shop di sebelah gedung 5 Putih TKP. TKP. Iya. TKP. Jadi tempat boleh berjanji. Jadi mungkin menunya apa tuh di TKP? TKP selain kopi-kopi segala jenis kopi, ada juga makan berat, makan ringan kayak gitu. Itu kalau makan situ berapa kali bayar? Boleh, sebut saja nama kami. Makan ringan berarti gas. Tisu. Pesan orang tua untuk 5 Putri apa nih untuk jasa kulinernya, untuk kulinernya? Kalau prinsip orang tua kami itu ketika kami menjalankan usaha ini, makanya bagaimana orang tua kamu bersikap, begitulah kalian bersikap. Ya. Jadi banyak hal yang misalnya terutama dalam melayani customer pelanggan itu, ya itu harus jangan sampai berubah. Prinsipnya 5 Putri kalau melayani pelanggan apa tuh? Iya, pelanggan adalah aja. Senyum, sama kami juga kayak gitu. Kami kalau melayani pelanggan kami punya prinsip, Anda puas kami lemas. Sudah usaha apa ya sebenarnya? Kalau Anda pulang nih, Anda ketawa, kita lemesin dia. Gitu. Kita pengusaha juga kita. Pengusaha kata-kata. Iya, berusaha membuat orang senang. Itu susah loh Pak. Tamu balik pening wala kami ngomong apa tadi. Oke Mbak Nen, mau tanya makanan favorit kuliner, tempat kuliner mana yang paling disukai di Muara Enim? Banyak sih sebenarnya. Yang paling disuka? Kan kalian salah kalau ngomong rumah dewe, salah pulau kan. Bagus Pak ya. Oh iya lah berarti. Jadi kalau apa ya, maksudnya tuh kalau kami tuh kalau masalah makanan, lidah tidak bisa dibohongi, makanan rumah yang paling lemak sebenarnya. Karena memang makan rumah ya. Iya, rata-rata tiap anak kalau ditanya masakan siapa, masakan emaknya paling lemak. Nah, sama lah cak kami. Tapi kami juga bukan maksudnya bukan anti dengan makanan-makanan lain kayak gitu. Pengen tempat Epa juga enak. Favorit. Masakan Yudia juga enak. Oke enak galau kok. Pempek enak, juga enak gitu. Kami ini pengusaha proposal kan. Jadi banyak Pak kalau misalnya tanya, karena kami ini hobi makan. Siap. Itu. Pertanyaan terakhir, apa harapannya terhadap Abji Muara Enim? Ya, itu tadi, moga-moga dengan adanya Abji Muara Enim ini kami pengen seluruh pengusaha jasa boga, dan jasa boga itu bukan cuma pengusaha catering kayak gitu ya, tapi yang itu tadi yang seperti Ibu Ketua sebutkan, mungkin UMKM juga itu kita bisa saling bergabung, saling bekerja sama di situ. Dan yang penting istilahnya orang tahu Abji itu apa. Gitu. Jangan mereka mikirnya Abji pasti ngomongnya hebat. Ayo, yang mau catering besar galo. Kumpulan sosialita. Iya, padahal kami tidak Pak. Padahal Lita ada melo. Iya, Lita ada melo kan si itu cuman Susi baik. Susi Kadir. Itu Pak. Mudah-mudahan insya Allah di ini menjadi kenyataan. Iya, dan kami bisa bekerja sama dengan semua pihak, semua PT-PT yang ada di Muara Enim. Jadi bukan sekedar nama Abji itu, memang ada sumbangsinya untuk pemerintah. Apalah arti sebuah nama. Tanpa aksi yang berarti. Cocok masuk. Sekarang dan Ibu Sekretaris, ini terakhir nih, Ibu Sekretaris. Kuat nih yang tenaganya. Iya. Sabar. Iya. Sabar nih lah jadi makanya subur. Ini Mbak, waktu awal bergabung Abji, apa yang terbayang gitu loh? Maksudnya terbayang tuh apakah hanya sekedar ketemu kawan-kawan atau sekedar buat ngerumpi, terus kemudian arisan? Kalau untuk yang itu sebenarnya kalau yang model yang manfaatnya yang kita ambil. Kalau untuk yang arisan segala itu yang penting untuk silaturahmi dan untuk biar bisa kita maju usaha tadi itu. Nah, jadi maksudnya itu kalau usaha kita yang tadi dari medsos balik ke laju
entah kita bisa ke kayak si Epa Catering, Lima Putri, kan kayak itu sama kan. tadi 4CG. Jangan lupa. Iya. Nah, ke depan harapannya terhadap Abji. Harapan untuk Abji, semoga kedepannya kita lebih maju lagi ya. Tetap kompak, silaturahminya lebih Tidak putus. Biar tak putus. iya. Itu ya kira-kira. Oke, terima kasih banyak nih Ibu Sekretaris, kita sangat irit bicara. Oke, karena banyak rahasia yang dia pegang. Iya kan? Antar dua Dua caleg ini. Iya. Oke, sekarang dengan Ibu Ketua nih. Bu Ketua nih, harapannya terhadap para anggota nih apa nih? Maksudnya gini loh, apakah udahlah, bayar iuran ya kan? Misalnya on time bayar iuran, atau misalnya yang penting datang deh kita kumpul, kita ngakak-ngakak apa gitu loh. Apa ada ide-ide yang kepengen diharapkan dari para anggotanya? Harapannya bukan cuma sekedar kumpul arisan gitu kan, tapi itu maaf, itu Bu, arisannya berapa, Bu? Janganlah. Berapa? 10 juta. Masa? Eka balik mela. Boleh. Udah 10 juta tuh per orang atau nariknya? Nah, arisannya sebenarnya nggak terlalu besar. Iya, berapa? Aku namanya lo. Maksudnya. Udah salah. Oke, jadi arisan tuh bukan hanya maksudnya untuk silaturahmi ya? Arisan tuh silaturahmi sih, silaturahmi. Terus kegiatan juga, sosial selain arisan apa nih yang sudah dilakukan oleh Abji atau yang akan dilakukan Abji berikutnya? ya paling Ada berbagi ya? belum sih ya, belum ada Belum ya, ya? kalau Oke. untuk program kerja untuk yang rutin bulanan. Masih sibuk berbagi. konsolidasi lah kita ya karena Iya. 5 bulan. 5 bulan itu Betul. belum banyak tahu lah. Iya. Itu harus pakai acara berantem baru tahu. Dan Nah, sebenarnya tuh ini sudah pernah berantem belum anggotanya? belum. Oh, belum. Oke. Kalau aku belum, kalau sekretaris kayaknya sudah ya. Enggak sih sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya memang dalam organisasi namanya kepala-kepala beda harus ada berantemnya dulu biar ada emosionalnya tuh Emosional, ya. benar. Iya, Hubungan emosionalnya terbentuk seperti itu. Harapannya sih buat anggota-anggota Abji satu kompak ya. Ya. Terus yang kedua ketika nanti kita kumpul bukan cuma sekedar arisan, tapi kita juga sudah bisa bikin program kerja yang bagus, Nyata. yang bermanfaat, yang nyata untuk sekitar gitu kan. Sebenarnya kemarin waktu kita bukan sosialisasi ya, silaturahmi sama Ibu Bupati ya. Kemarin udah disentil-sentil, nanti hari Kartini Hari bikin Kartini, event ya oke, gitu ya. kan. Hari Artinya Ibu? siap. Hari Tanggal Ibu 22? mungkin belum ya, hari belum Ibu ya. enggak. Sudah dekat ya, mungkin karena bertepatan dengan liburan juga. Oh ya, kan. libur akhir tahun. Libur akhir Maaf tahun. Ibu Ketua, rencana libur akhir tahun kemana? Enggak kemana-mana kan bapaknya tadi nyalek. Oke, berarti sibuk sosialisasi ya. Kita harus tahu. Sosialisasi. Jangan sampai nanti kita ngundang, udah baca kami ini sibuk. Itu oke. Berarti ada di Morinim ya. Nah, kemudian di Abji ke depannya apa nih yang dibayangkan dan diinginkan oleh timnya Ibu Ketua ini? Maksudnya peran serta apa sih yang kepengen disumbangkan ke Muara Enim? Oke gitu. Kalau aku pribadi Abji ini yang PR banget, aku pengen ada istilahnya tuh dari UMKM yang punya bakat itu bisa dikembangkan. Ya. Aku poinnya sih pengennya itu dulu. Ya. Yang ketika memang ada, kita ini kan Muara Enim kan besar ya. Ya. Kita kan punya produk-produk yang bagus-bagus sebenarnya. Kayak misalnya di Lembak kan ada kerupuk ya. Kerupuk, benar. Kerupuk Lembak itu enak banget loh. Asli. Gitu. Nah, itu Kerupuk sebenarnya- Tanjung Agung juga enak, Nah kemplangnya. iya, Oke. dan ternyata ketika aku kemarin pernah mampir ke Ujan Mas juga punya kemplang enak. Oh, Nah, Janmas. itu, Baru dengar nih kalau Janmas, Janmas. gitu Oke, kan. siap. Nah sebenarnya itu kan pengennya sih Abji ini bisa maksudnya tuh bisa menjembatani kayak gitu Iya. para UMKM untuk berkembang gitu kan. Aku pengen sih seperti itu. Kayak pengennya Abji Muara ini punya satu produk unggulan Ya. yang bisa dipasarkan tuh nggak usah go internasional dulu deh, tapi itu amin ya, namanya kita mimpi gitu Ya. kan, yang bisa go nasional dulu gitu kan. Karena kalau di Jakarta ketika kita rakernas kemarin ada namanya Abji Mart. Pasar Abji. Jadi di situ seluruh produk UMKM seluruh Indonesia dipasarkan di sana. Oke, maaf itu startupnya atau gimana? Maksudnya itu di online? Enggak, jadi dia punya booth sendiri Oh, ada offline. booth-nya, Ada booth oke. sendiri namanya Abji Mart. Jadi di situ adalah produk-produk UMKM Abji seluruh Indonesia yang bisa dipajang dan dijual.
waktu itu kita belum ngirim ya? Belum, kita belum kirim, kita belum kirim. Tapi kemarin sudah diinfo sama DPP dan DPD untuk ayo nih tim DPC coba belusukan produk Cari apa nih kira-kira produk apa yang bisa dipasarkan secara global ya. Global, siap. Partai besar lah ya. Ya. Dan itu minimal expirednya 6 bulan. 6 bulan. Itu partai besar tuh ya? Partai besar. Oke, partai kecil gitu. nggak usah ikut ya? Partai kecil nggak usah ikut. Ya seperti itu. Tapi setahu aku partai besar tuh cuma ada di Tanah Abang. Apa tuh? Tanah Abang. Beli barang sekali banyak tapi partai besar. Oh, iya. Aduh nggak nyampe tadi jokesnya. Oh, pendopo. Bener. Tanah Abang pendopo. Oke, jadi ternyata Abji ada Abji Mart ya. Ada Abji Mart dan kerennya lagi Abji itu sekarang mau kerjasama sama Lotte. Lotte Mart. Jadi seluruh Lotte itu seluruh cabang Lotte di seluruh Indonesia. Nanti bakal ada Abji Mart Abji itu. masuk situ ya. Abji Mart masuk situ. Jadi seluruh produk binaannya Abji. Betul, boleh masuk di situ. Berarti kalau dengar kesimpulan sementara saya adalah bahwa Abji ini selain bicara tentang jasa boga, ternyata juga melaksanakan satu kegiatan tentang pembinaan UMKM. Benar, pembinaan UMKM. Oke, sip. Gitu. Keren Kance. Para Kance semuanya keren banget. Udah capek belum nih nonton kita? Iya. Gak ada yang... Biasanya kita 10 menit break. Ini gak tahu kenapa. Nggak break-break ya kayak ini tadi ya. Soalnya lagi nafsu nih yang hostnya nih. Jarang-jarang ada 3 cewek cantik yang hadir sini kan. Ebitri nih yang hadir nih. Oke semuanya para Kance, terima kasih banyak nih atas kehadirannya ibu-ibu dari pengurus Sama-sama. Abji, Terima kasih para Asosiasi Kance. Pengusaha Jasa Boga Indonesia DPC Kabupaten Muara Enim. Kami merasa bangga bisa hadir di sini, bisa berbagi, sharing dengan banyak para Kance semuanya. Sampai kita lupa membacakan para Kance yang nanya nanti di sesi berikutnya ya. Kami juga nanti mengundang sekali lagi atau nanti berkali-kali untuk kita saling sharing menceritakan aktivitas Abji. Para Kance semuanya, saya Dijanggi akan pamit mundur bersama orang-orang hebat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ada lagu kami yang kurang berkenan karena tim produksi kami, 2 cewek itu tidak konsentrasi melihat tingkah laku kita yang lucu-lucu. Oke. Kayak Teletubbies kita berempat di sini. Oke, ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekali lagi kami dari Tanjung Inim Radio dan juga Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.